Halo, Assalamualaikum. Saya Isika Pratiwi dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan MA 19C2 SDM. Tema video saya kali ini yaitu tentang mengelola perekrutan karyawan baru. Ya, sesuai dengan judulnya, cara HRD merekrut karyawan. Kalian suka penasaran gak sih bagaimana cara HRD merekrut karyawan baru? Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan dari sudut pandang HRD. Namun sebelumnya saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang baik dan kurang sesuai, karena sebenarnya saya bukanlah seorang HRD dan di sini saya masih terus berusaha dan belajar. Terima kasih. Stay tune terus ya. Rekrutmen yaitu proses mencari, menemukan, atau menarik para pelamar kerja untuk dipekerjakan di suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk menginformasikan bahwa perusahaan sedang membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi posisi yang kosong. Biasanya proses rekrutmen ini ditangani langsung oleh tim HRD, karena dari setiap tes yang diadakan akan dinilai langsung oleh tim HRD. Nah, merekrut tenaga kerja tidak asal menerima seseorang untuk dipekerjakan, namun juga ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh HRD dalam proses perekrutan. Yang pertama, biasanya sebelum proses perekrutan karyawan baru, HRD akan menelaah terlebih dahulu posisi yang kosong atau yang dibutuhkan. Baik kosong karena karyawan lama telah habis kontrak atau yang sudah resign. Dan HRD akan mendiskusikan terlebih dahulu kebutuhan manpower dengan user. Kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan user, mulai dari job requirement-nya atau job description-nya. Sebab HRD tidak akan membuka lowongan pekerjaan jika semua posisi sudah terisi, karena akan menyebabkan over capacity karyawan. Itulah sebabnya HRD harus punya skill komunikasi dan negosiasi. Yang kedua, seperti mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan di tim HRD dalam proses seleksi, seperti memantau proses seleksi, mengklasifikasi pelamar, melakukan wawancara, dan bagian hiring dan onboarding. Yang ketiga, HRD akan mempublikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang membuka lowongan pekerjaan, baik melalui job street, yayasan, platform, atau website, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis. Yang keempat, ya, pada tahap ini proses seleksi dapat bermacam-macam ya. Dimulai dari penyaringan pendahuluan, tes kompetensi atau tes psikotes, wawancara, dan evaluasi medis. Biasanya HRD akan mengidentifikasi tenaga kerja melalui surat lamaran pekerjaan, CV, atau skill set. Lalu setelah itu akan dimasukkan ke kategori talent pool, dan pelamar yang dipilih adalah mereka yang memenuhi syarat awal. Yang selanjutnya, tes kompetensi. Tes kompetensi ini berupa tes kemampuan, tes integritas, tes kepribadian, dan tes pengetahuan. Jika pelamar telah mengikuti seluruh tes, biasanya HRD akan mulai menyeleksi dan mulai ada yang tereliminasi. Kandidat yang lolos tes kompetensi akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Tes selanjutnya yaitu tes wawancara. Di sini kandidat akan dinilai secara keseluruhan, mulai dari first impression, sikap, cara berbicara, tutur kata, body language, dan jawaban yang diutarakan oleh kandidat. HRD biasanya akan melakukan rapport building, background checking, dan menggali personality karyawan, dan bertanya dengan format BEI untuk memahami skill set kandidat. Karena seorang HRD harus memberikan judgement yang tepat sebelum dikasih ke user. Dan biasanya user suka galau dengan kandidat yang telah di-judgement oleh HRD dan meminta perbandingannya lagi. Jadi tim HRD harus menyiapkan alternatif kandidat. Bahkan tidak hanya satu, tapi bisa saja 5 kandidat. Dan itu akan menjadi pertimbangan yang memakan waktu lama. Itulah mengapa kandidat kadang merasa di-ghosting oleh HRD dengan tidak memberi kabar 2 minggu atau bahkan lebih. Tahap selanjutnya, HRD akan mengundang kandidat yang sudah lolos tahap interview untuk tes MCU. Ini adalah tahap final kandidat
diterima atau tidaknya di perusahaan tersebut. Maka dari itu harus jaga kesehatan ketika melamar kerja, karena gambaran kesehatan itu juga menjadi pertimbangan oleh HD-nya. Finally, tahap tanda tangan kontrak. Tahap ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para kandidat yang lolos. Namun, jangan asal tanda tangan. Harus dibaca dahulu kontrak tersebut. Siapa tahu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perekrutan karyawan baru dari sudut pandang HRD. Saya di sini sama-sama belajar ya. See you next time. Bye-bye.